Dulu, mereka menyebutnya pengangguran terdidik. Mereka menertawakannya karena ijazah pesantren. Tapi, apa jadinya jika ijazah kosong ini justru jadi kunci untuk membuka mata mereka semua? Apakah dia akan berhasil? Desiran angin sore menyambut kepulangan Ahmad, membelai wajahnya yang letih setelah menempuh perjalanan jauh. Namun, bukan sambutan hangat yang ia rasakan. Udara kampung halamannya terasa dingin, membawa serta aroma keraguan yang pekat. Setelah 6 tahun menimba ilmu di pesantren, Ahmad pulang dengan bekal ilmu agama yang kokoh dan selembar ijazah yang dianggapnya sebagai tiket menuju kehidupan baru. Ia membayangkan senyum bangga dari ayahnya, pelukan hangat dari ibunya, dan sapaan akrab dari para tetangga. Tapi, semua itu hanyalah bayangan. Rumah sederhananya menyambutnya dengan sunyi. Saat ia melangkah masuk, ayahnya, Pak Saleh, sedang duduk di teras, matanya menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya yang biasanya teduh kini diselimuti mendung. Ia hanya mengangguk saat Ahmad mencium tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kehangatan yang Ahmad rindukan tak ada di sana. Ibunya, Bu Aminah, keluar dari dapur dengan wajah cemas. Ia memeluk Ahmad erat, tapi bisikan lirihnya lebih terdengar seperti keluhan. "Sudah besar, nak mau kerja apa sekarang?" Kata-kata itu bagai belati tumpul yang menggores hati Ahmad. Selama ini, ia selalu percaya bahwa ilmu yang ia pelajari akan membukakan jalan. Bahwa seorang santri akan dihargai. Namun, realitas di depan matanya sangat berbeda. Ayahnya tidak menanyakan soal ilmu apa yang ia dapatkan, tidak menanyakan hafalannya, apalagi soal rencana dakwah. Yang ada hanyalah kekhawatiran yang teramat besar akan masa depan Ahmad yang seolah-olah gelap. Keesokan harinya, Ahmad mencoba berbaur dengan lingkungan. Ia menyapa para tetangga, menceritakan pengalamannya di pesantren dengan penuh semangat. Namun, respons yang ia dapatkan hanyalah senyum kaku dan pertanyaan yang sama. "Sudah lulus? Mau kerja di mana, nak?" Pertanyaan itu terus menghantuinya. Seolah-olah status lulusan pesantren otomatis identik dengan pengangguran. Gunjingan kecil mulai terdengar, bisikan-bisikan dari ibu-ibu yang sedang berbelanja di warung. "Anaknya Pak Saleh itu sudah pulang, ya? Udah lulus kok malah santai-santai di rumah." Ahmad berusaha untuk tidak peduli, tapi bisikan itu menembus pertahanannya. Ia merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri. Bahkan saat ia mencoba membantu pekerjaan rumah, ayahnya selalu menyuruhnya berhenti. "Sudah sana, istirahat," kata Pak Saleh dengan nada lelah. Ahmad tahu, ayahnya tidak ingin ia melakukan pekerjaan fisik. Ayahnya ingin ia segera mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa dibanggakan. Tapi pekerjaan apa? Jauh di lubuk hatinya, Ahmad merasa ilmu yang ia miliki tidak dihargai, seolah-olah ia hanya membuang-buang waktu di pesantren. Di tengah kebingungannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Najib, sahabat karibnya sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, bermain di sawah dan memancing di sungai. Sebelum akhirnya Ahmad pergi ke pesantren dan Najib merantau ke kota untuk bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Najib adalah satu-satunya orang yang tahu persis bagaimana rasanya berjuang. Tanpa basa-basi, Najib mengirim pesan singkat. "Aku sudah di jalan. Aku akan ke rumahmu sore ini. Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Ahmad tak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Najib. Namun, kehadiran sahabatnya itu memberinya secercah harapan di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti hatinya. Ia berharap, pertemuan ini bisa menjadi titik balik, sebuah awal dari babak baru yang ia dambakan. Babak di mana ia tidak lagi hanya sekadar santri yang menganggur, melainkan seseorang yang bisa memberikan manfaat bagi sesama, membuktikan bahwa pendidikan yang ia terima tidaklah sia-sia. Tapi, akankah harapannya itu menjadi kenyataan? Gunjingan itu merayap seperti racun, perlahan tapi pasti, merusak setiap inci harapan yang masih tersisa di dada Ahmad. Ia mencoba membantu ibunya di dapur, mengupas bawang atau mencuci piring. Tapi setiap kali ia melangkah keluar, bisikan-bisikan itu menyambutnya. "Tuh, anak Pak Saleh, bukannya cari kerja malah di rumah aja." Kalimat itu terdengar dari warung Bu Siti, lalu menyebar ke setiap sudut gang. Seolah-olah,
Statusnya sebagai lulusan pesantren adalah aib. Seolah-olah, ilmu yang ia miliki tidak ada harganya. Suatu siang, Ahmad mencoba melamar pekerjaan ke sebuah pabrik pengolahan hasil pertanian milik tetangganya, Pak Hadi. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan bekal ilmunya, bagaimana ia belajar disiplin dan etos kerja di pesantren. Namun, Pak Hadi hanya tersenyum maklum. "Maaf, Mat. Saya butuhnya yang bisa mengoperasikan mesin, bukan yang bisa baca kitab." Kalimat itu mengempaskan Ahmad. Ia merasa bodoh. Apakah selama ini ia salah jalan? Apakah bertahun-tahun ia habiskan hanya untuk mempelajari sesuatu yang tak berguna di dunia nyata? Kekecewaan itu memuncak saat makan malam. Ayahnya menaruh piring berisi nasi di depannya dengan suara yang lebih keras dari biasanya. "Sampai kapan kamu mau begini, Ahmad?" tanya Pak Saleh, tatapannya tajam. "Kamu pikir ijazahmu bisa bikin kamu kenyang? Dulu Bapak bangga punya anak santri, tapi sekarang Bapak malu." Kata-kata itu menghantam Ahmad lebih keras dari tamparan manapun. Ia menunduk, matanya terasa panas. "Tapi ya, Ahmad mau berdakwah, mau mengajar." Lirihnya, suaranya tercekat. "Berdakwah di mana? Siapa yang mau dengar ceramahmu kalau kamu sendiri tidak punya apa-apa?" Ayahnya menghela napas panjang. "Cari pekerjaan, Ahmad. Apapun itu. Kerja di sawah, jadi kuli, apa saja. Yang penting ada hasilnya." Ahmad tak sanggup lagi. Ia bangkit dari meja makan, meninggalkan nasi yang bahkan belum ia sentuh, lalu masuk ke kamarnya. Ia menumpahkan seluruh kekecewaannya di atas sajadah, menangis tanpa suara. Ia merasa sendirian, seolah-olah seluruh dunia menolak keberadaannya. Ia bertanya-tanya, apakah ia harus menyerah saja? Meninggalkan semua mimpinya dan menjadi apa yang orang-orang inginkan? Namun, di tengah keputusasaan,nya ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Najib, yang baru saja tiba di depan rumah. Dengan langkah gontai, Ahmad membuka pintu. Senyum lebar Najib menyambutnya. Tapi senyum itu seketika memudar saat melihat wajah Ahmad yang sembab. "Ada apa, Mat?" tanya Najib. Ahmad hanya menggeleng, tak sanggup menceritakan semuanya. Najib mengerti, ia merangkul bahu Ahmad, mengajaknya duduk di teras. "Ahmad, dengarkan aku," ujar Najib dengan suara serius. "Kita hidup di zaman yang berbeda. Ilmu yang kamu punya itu emas, tapi cara menunjukkannya yang harus berbeda." Najib mulai menjelaskan ide gilanya. Berapa banyak orang sekarang yang mau datang ke majelis taklim? Tapi berapa banyak yang pegang HP? Kenapa kita nggak bikin majelis taklim versi digital? Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan beberapa video motivasi dari internet. "Kita bisa buat video dakwah, Mat. Kamu yang punya ilmunya, aku yang bantu teknisnya. Kita bisa sampaikan pesan kebaikan ke lebih banyak orang, melampaui batas desa ini." Ide itu bagai percikan api di kegelapan hati Ahmad. Benarkah? Apakah ia bisa? Keraguan masih menyelimutinya, tapi mata Najib yang penuh semangat membuatnya sedikit demi sedikit terangkat. Najib melanjutkan, "Ini bukan cuma soal dakwah, Mat. Ini soal membuktikan pada mereka semua bahwa seorang santri bukan cuma bisa baca kitab, tapi juga bisa beradaptasi. Bahwa ilmu yang kamu punya itu sangat berharga." Ahmad menatap Najib. Ada harapan baru di matanya. Harapan yang mungkin bisa menghentikan gunjingan dan mengobati kekecewaan ayahnya. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa mewujudkannya? Atau ini hanya mimpi di siang bolong? Ahmad dan Najib memulai misi mereka dengan modal yang sangat terbatas. Sebuah ponsel pintar bekas milik Najib, tripod sederhana yang dibeli dari pasar loak, dan semangat yang berapi-api. Ruang tamu rumah Ahmad disulap menjadi studio darurat, dengan latar kain sarung yang digantung asal-asalan. Bau dupa yang biasa dipakai untuk pengajian kini digantikan aroma solder dan kabel yang sedikit gosong saat Najib mencoba memperbaiki lampu belajar agar bisa berfungsi sebagai pencahayaan tambahan. Ahmad, yang seumur hidupnya hanya terbiasa berbicara di depan santri dan jamaah pengajian, kini harus berhadapan dengan lensa kamera. Rasa canggung dan gugup menghantamnya. Berkali-kali, ia salah mengucapkan kalimat pembuka.
Lidahnya terasa keluh, dan matanya terus-menerus menatap ke samping, menghindari tatapan langsung ke arah lensa. Najib dengan sabar merekam, memotong, dan mengulang adegan yang sama hingga puluhan kali. Tenang, Mat. Anggap aja kamu lagi ngobrol sama aku. Lupa ada kamera, kata Najib, mencoba menenangkan. Setelah berjam-jam mencoba, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan video pertama. Topiknya sederhana, tentang makna ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, sebuah tema yang dekat dengan hati Ahmad. Najib mengedit video itu semalaman, menambahkan musik latar yang menenangkan dan grafis sederhana. Mereka tak punya alat profesional, jadi setiap efek dan transisi dibuat dengan aplikasi gratisan di ponsel. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar, Najib mengunggah video itu di sebuah platform berbagi video. Mereka menamainya Suara dari Desa, sebuah judul yang mereka yakini mencerminkan kesederhanaan dan ketulusan niat mereka. 24 jam berlalu, dan hasilnya sungguh mengecewakan. Jumlah penonton tak mencapai 100 orang. Komentar pun hanya datang dari beberapa teman dekat dan keluarga Najib. Ada satu komentar sinis dari akun tak dikenal. Pencitraan doang, palingan juga pengangguran iseng. Hati Ahmad mencelos membacanya. Ia merasa semua kerja kerasnya tidak ada artinya. Keringat dan rasa malu yang ia tahan saat di depan kamera terasa sia-sia. Sudah kubilang, Najib ini tidak akan berhasil. Lirih Ahmad, suaranya dipenuhi rasa putus asa. Tidak ada yang mau mendengarkan orang sepertiku. Najib tidak menyerah. Ini baru awal, Mat, katanya, suaranya tegas. Kita tidak membuat ini untuk jadi terkenal. Kita buat ini untuk berbagi kebaikan. Kalaupun yang nonton cuma satu orang dan dia dapat manfaatnya, itu sudah lebih dari cukup. Namun, di balik kata-kata motivasi Najib, Ahmad bisa melihat kekhawatiran yang sama. Ia tahu Najib juga berharap video itu akan sukses, setidaknya untuk membungkam gunjingan. Kegagalan ini terasa seperti tamparan keras yang menyadarkan mereka bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Mereka adalah dua anak desa yang mencoba berlayar di samudra digital yang luas dan ganas, tanpa peta dan kompas yang memadai. Malam itu, di kamar Ahmad yang remang, mereka berdua terdiam. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Ahmad memikirkan perkataan ayahnya, Pak Saleh. Najib memikirkan cara lain agar video mereka bisa menarik perhatian. Namun, di antara semua kegagalan itu, ada satu hal yang tak bisa mereka pungkiri. Mereka telah memulai. Langkah pertama sudah diambil. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka memiliki keberanian untuk mengambil langkah kedua? Kekecewaan mengendap, meninggalkan sisa pahit di lidah. Namun, Ahmad dan Najib menolak untuk menyerah. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk mengubah strategi. Bukan lagi sekadar ceramah, tapi sebuah cerita. Sesuatu yang lebih personal, lebih menyentuh, dan bisa dirasakan oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang agama mereka. Orang gak butuh nasihat, Mat. Mereka butuh tahu kalau mereka gak sendirian, ujar Najib. Kamu punya banyak cerita dari pesantren. Cerita tentang perjuangan, tentang kerinduan, tentang bagaimana doa bisa menguatkan. Ahmad merenung. Ia teringat pada gurunya, Kiai Hasan, yang selalu menekankan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam berdakwah. Mereka memutuskan untuk membuat video baru. Kali ini, Ahmad tidak lagi berakting di depan kamera. Ia hanya bercerita, dari hati ke hati, tentang sebuah kisah nyata yang ia alami di pesantren. Tentang seorang santri yang sakit parah jauh dari keluarga, dan bagaimana para sahabatnya bahu-membahu merawatnya, mengajarkan makna persaudaraan yang sesungguhnya. Dengan pencahayaan seadanya dan suara latar jangkrik di malam hari, Ahmad bercerita dengan tulus. Tidak ada retorika yang muluk-muluk, hanya kata-kata sederhana yang syarat makna. Najib merekamnya tanpa terputus, menangkap setiap emosi yang terpancar di mata Ahmad. Ia mengeditnya dengan teliti, membiarkan keheningan dan jeda berbicara dengan sendirinya, tanpa musik latar yang mengganggu. Video itu diunggah dengan judul sederhana, Sahabat Sejati. 2 hari pertama, responsnya masih sama, sepi. Ahmad mulai merasa lelah. Ia kembali pada rutinitasnya di rumah.
sesekali membantu ayahnya di kebun. Ayahnya masih menatapnya dengan pandangan penuh kekhawatiran. Ia tahu, ayahnya hanya ingin yang terbaik, tapi cara mereka memandang terbaik sangat berbeda. Namun, di sore hari yang sunyi, ponsel Najib berdering tak henti-henti. Notifikasi demi notifikasi membanjiri layarnya. Najib membuka aplikasi itu dengan ragu, dan matanya terbelalak. Video, Sahabat Sejati, telah menembus ratusan ribu penonton. Angka itu terus naik dengan cepat. Ribuan komentar membanjiri kolomnya. "Aku jadi rindu teman-teman pondok," tulis salah satu akun. "Ceritamu menyentuh hati. Terima kasih sudah berbagi. Ini yang aku butuhkan. Cerita yang jujur, tanpa dibuat-buat." Bahkan, ada komentar dari akun anonim yang sebelumnya mencibir mereka. "Ternyata santri nggak cuma bisa baca kitab, ya, Sal." Ahmad tidak bisa menahan air matanya. Air mata yang berbeda, air mata haru. Ia melihat notifikasi dukungan dari orang-orang yang tidak ia kenal, dari kota-kota yang tak pernah ia kunjungi. Ternyata, usahanya tidak sia-sia. Ternyata, ada orang-orang yang mendengarkan. Bahkan, beberapa teman lama di pesantren yang ia pikir sudah melupakannya, kini mengirimkan pesan dukungan. Kabar viralnya video itu sampai ke telinga warga desa. Tatapan mereka mulai berubah. Gunjingan perlahan menghilang, digantikan oleh rasa penasaran. Saat Ahmad berjalan melewati warung Bu Siti, ia kini disapa dengan senyuman. "Nah Ahmad, video kamu bagus sekali," puji Bu Siti. Ibu nonton sampai nangis. Satu video itu berhasil membuktikan banyak hal. Ia tidak hanya membuktikan nilai dari ilmu yang ia miliki, tetapi juga membangun jembatan antara dirinya dan masyarakat. Namun, Ahmad tahu, ini baru awal. Dukungan yang datang kini membawa tanggung jawab baru. Ia tidak bisa lagi hanya membuat konten sembarangan. Tapi, akankah ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan sana? Sinar mentari pagi terasa lebih hangat bagi Ahmad. Pujian dan senyuman kini menjadi bagian dari kesehariannya. Gunjingan telah berganti menjadi decak kagum. Bahkan, Pak Saleh, ayahnya, kini sesekali bertanya tentang video barunya dan menontonnya diam-diam. Perasaan bangga yang dulu hanya bisa ia bayangkan, kini sedikit demi sedikit ia rasakan. Tak hanya dari warga desa, puluhan pesan dan komentar positif dari berbagai penjuru negeri membanjiri akunnya. Ahmad merasa ia telah menemukan jalan yang benar. Najib, dengan semangat membara, mulai memikirkan ide-ide konten yang lebih kreatif. Mereka membuat seri video baru, membahas isu-isu sosial yang sedang hangat dari sudut pandang agama, seperti pentingnya menjaga lingkungan atau bersikap jujur dalam berbisnis. Pengikut mereka terus bertambah, membuat mereka semakin dikenal. Ahmad tak lagi sekadar santri yang menganggur. Ia kini adalah Mas Ahmad, seorang pendakwah digital yang suaranya didengarkan banyak orang. Suatu hari, seorang pemuka agama desa, yang biasa disapa Pak Ustadz, mendatangi rumahnya. Ahmad sempat gugup, mengira akan dimarahi karena berdakwah di dunia maya tanpa izin. Namun, Pak Ustadz justru tersenyum. "Nah Ahmad, saya sudah lihat video-video kamu," katanya dengan suara berwibawa. "Cara kamu menyampaikan sangat sejuk. Tidak menggurui. Saya bangga." Pengakuan dari sosok yang disegani itu membuat Ahmad semakin yakin. Namun, di balik semua pengakuan itu, ada tantangan baru yang mulai muncul. Jumlah pengikut yang semakin banyak membawa serta beban baru. Tidak semua komentar yang datang berisi pujian. Ada yang sinis, ada yang meremehkan, dan ada pula yang menyerang secara pribadi. "Apaan sih? Dakwah kok cuma modal HP bekas?" tulis sebuah akun anonim. "Cuma mau cari popularitas. Timpal yang lain. Ilmu kamu belum seberapa. Beraninya dakwah di mana-mana," tulis sebuah komentar pedas yang membuat hati Ahmad mencelos. Komentar-komentar itu bagai jarum-jarum kecil yang menusuk pertahanan mentalnya. Ahmad yang semula merasa tak terkalahkan, kini mulai ragu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas melakukan ini? Apakah ilmuku sudah cukup? Keraguan itu mengikis kepercayaan dirinya,
membuat tangannya gemetar setiap kali hendak menekan tombol rekam. Najib mencoba menenangkan, anggap aja itu ujian, Mat. Semakin besar pohonnya, semakin kencang anginnya. Namun, di tengah kegalauan Ahmad, sebuah video pendek dari seorang ulama terkenal, yang biasanya dihormati, muncul di media sosial. Dalam video itu, sang ulama tidak menyebut nama Ahmad secara langsung, tapi perkataannya sangat jelas mengarah pada fenomena pendakwah muda di internet. Dakwah itu butuh sanad, butuh bimbingan guru. Bukan cuma bermodal semangat dan kamera, lalu merasa bisa berfatwa sesuka hati, kata ulama itu dengan nada peringatan. Meskipun tidak menyebut namanya, ribuan komentar langsung mengarahkannya ke akun Ahmad. Tuh, dengar kata ulama senior. Kamu butuh belajar lagi. Seru salah satu komentar. Hati Ahmad hancur berkeping-keping. Pengakuan dari Pak Ustadz desa yang ia hormati, kini seolah tak berarti lagi di hadapan kritikan dari sosok yang lebih besar. Ia merasa dituduh telah lancang. Ia merasa semua usahanya dianggap tidak memiliki legitimasi. Ahmad duduk termenung di depan layar ponselnya yang kini terasa seperti jendela ke dunia yang dipenuhi ketidakpastian. Di satu sisi, ia mendapatkan pengakuan dan dukungan. Tapi di sisi lain, ia kini berada di tengah badai kritikan yang mengancam untuk meruntuhkan semua yang telah ia bangun. Apakah ia akan sanggup bertahan? Atau akankah badai itu benar-benar menghentikan langkahnya? Malam itu, dinginnya udara tidak sebanding dengan dinginnya hati Ahmad. Komentar pedas dari ulama yang disegani itu terus terngiang, membuat keraguan yang sebelumnya hanya berupa bisikan, kini menjadi raungan. Ia mencoba tidur, tapi matanya tak terpejam. Ponselnya terus bergetar. Notifikasi yang masuk kini bukan lagi berisi pujian, melainkan cacian dan tag dari akun-akun baru yang menyerangnya. Namun, yang terburuk datang keesokan harinya. Najib, dengan wajah pucat, datang ke rumah Ahmad. Ia tidak bicara, hanya menunjukkan layar ponselnya. Sebuah potongan video yang sangat singkat, menampilkan Ahmad sedang tertawa di depan kamera, dipotong dan disandingkan dengan klip lain yang menampilkan gambar-gambar tidak senonoh, diiringi musik yang tidak pantas. Judul video itu sangat provokatif. Santri zaman now, mengajarkan kebaikan dengan gaya tidak baik. Jantung Ahmad serasa berhenti berdetak. Ia tahu, itu adalah potongan dari video mereka yang paling awal, saat ia masih sangat canggung dan sering salah bicara. Tawanya itu adalah tawa putus asa. Tawa yang keluar karena lelah dan frustrasi, bukan karena senang. Tapi di tangan oknum yang tak bertanggung jawab, video itu menjadi senjata. Fitnah itu menyebar dengan sangat cepat, seperti api yang membakar padang kering. Komentar-komentar kejam membanjiri akun mereka. Ternyata aslinya begini, menjual agama demi popularitas. Sudah kuduga, santri kok kerjaannya cuma mainan HP. Tak hanya di dunia maya, fitnah itu merambat ke desa. Bisikan yang dulu perlahan mereda, kini kembali dengan suara yang lebih lantang dan lebih kejam. Wajah-wajah yang tadinya ramah, kini menatapnya dengan pandangan curiga. Ayahnya, Pak Saleh, yang baru saja menunjukkan sedikit kebanggaan, kini kembali diliputi amarah yang memuncak. Ahmad, apa-apaan ini? Teriak Pak Saleh. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Ia melempar ponselnya ke atas meja. Layar ponsel itu menampilkan video fitnah yang telah dilihat puluhan ribu kali. Bapak sudah bilang, jangan main-main. Kamu pikir dakwah itu mainan? Kamu sudah membuat nama baik keluarga kita hancur. Ahmad tak bisa membela diri. Lidahnya keluh. Ia tahu, tidak peduli seberapa keras ia menjelaskan, video yang beredar telah menciptakan persepsi yang tak bisa dihapus dengan kata-kata. Ia merasa sendirian, bahkan Najib, sahabat yang selalu di sisinya, kini juga terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa frustrasi dan kekalahan. Mereka berdua menghadapi badai yang jauh lebih besar dari sekadar kritik. Ini adalah serangan personal yang menargetkan integritas dan niat baik mereka. Di tengah kekacauan ini, Ahmad harus memilih. Melawan badai fitnah yang terus menguat, atau menyerah dan kembali ke bayangan gelap yang sempat ia tinggalkan. Namun, akankah ia sanggup melawan ketika bahkan orang terdekatnya pun mulai meragukan dirinya? Ini adalah puncak dari segalanya.
saat kepercayaan, persahabatan, dan harga diri dipertaruhkan. Badai fitnah itu tak hanya menghancurkan nama baik Ahmad, tetapi juga menyeret Najib ke dalam pusaran kekacauan. Ponselnya terus berdering, bukan dari klien kerja, melainkan dari ibunya yang menangis di telepon, mendesaknya untuk berhenti. "Nak, kamu itu sudah punya pekerjaan tetap. Jangan ikut-ikutan hal yang tidak jelas. Nanti kena imbasnya." Mohon sang ibu dengan suara terisak. Ayah Najib, yang dikenal keras, bahkan mengancam akan menariknya dari pekerjaannya di kota jika ia tidak menghentikan proyek ini. Najib frustrasi. Ia telah mengorbankan waktu dan tenaganya, bahkan sebagian gajinya, untuk membantu Ahmad. Ia percaya pada niat baik sahabatnya. Namun, tekanan dari keluarga terlalu berat untuk diabaikan. Ia merasa terjepit di antara kewajiban kepada orang tua dan kesetiaan pada sahabat. "Mat, kita harus berhenti dulu," kata Najib suatu sore, suaranya terdengar lelah. "Berhenti? Kenapa, Jib?" tanya Ahmad, tak percaya. "Justru sekarang kita harus lebih kuat. Kita harus buktikan kalau semua ini bohong." "Buktikan bagaimana? Setiap hari aku diteror orang tuaku. Mereka malu, Mat. Mereka takut aku ikut-ikutan jadi aib di kampung ini," jawab Najib, matanya nanar. Aku tidak bisa lagi." Kata-kata itu bagai pukulan telak bagi Ahmad. Ia merasa sendirian lagi. Ia pikir, setidaknya ada Najib yang akan selalu di sisinya. Tapi kini, bahkan Najib pun ingin menyerah. "Jadi kamu akan meninggalkan aku?" tanya Ahmad, suaranya bergetar. "Ini bukan meninggalkan, Mat. Ini cuma istirahat," balas Najib, suaranya meninggi. "Kita terlalu gegabah. Kita pikir semuanya akan mudah. Aku tidak mau lagi mengambil risiko, Mat. Aku tidak mau membuat orang tuaku malu lagi." Pertengkaran itu pecah. Semua kekesalan, kelelahan, dan ketakutan yang mereka pendam meledak. Ahmad merasa Najib mengkhianatinya, meninggalkan dirinya di tengah medan perang sendirian. Najib merasa Ahmad tidak mengerti posisinya, betapa beratnya tekanan yang ia hadapi dari keluarganya. Mereka berdua berteriak, saling menyalahkan, hingga akhirnya keheningan yang canggung menyelimuti mereka. "Aku akan urus ini sendiri," ujar Ahmad dengan nada dingin, mengakhiri perdebatan. "Terserah," jawab Najib, tak kalah dinginnya. Ia bangkit, meninggalkan Ahmad sendirian di ruang tamu. Setelah kepergian Najib, Ahmad merasa hancur. Bukan hanya proyek dakwahnya yang terancam, tetapi juga persahabatan yang ia anggap tak tergantikan. Kehilangan itu terasa lebih menyakitkan dari semua gunjingan dan fitnah yang ia terima. Ia kembali ke kamarnya, menatap ponselnya yang kini terasa asing. Ayahnya masuk, berdiri di ambang pintu dengan wajah prihatin. "Ayah tahu kamu sedih." "Sudah, Nak, hentikan saja semua ini," kata Pak Saleh dengan suara lembut. "Ayah tidak mau melihatmu hancur seperti ini. Lupakan soal dakwah digital. Cari pekerjaan yang lain." Ahmad menatap ayahnya. Di matanya, ia melihat cinta, tapi juga ketakutan. Ayahnya takut ia akan gagal. Ayahnya tidak melihat semangat juangnya, hanya melihat kesengsaraan yang ia alami. Tapi, bagaimana mungkin ia menyerah? Jika ia menyerah sekarang, maka semua fitnah itu seolah-olah adalah kebenaran. Ia akan kembali menjadi pengangguran terdidik yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak bisa. Demi harga dirinya, demi keyakinannya, ia harus melanjutkan perjuangan ini, bahkan jika harus sendirian. Namun, tanpa Najib, bisakah ia melakukannya? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban pasti. Kesendirian menggerogoti hati Ahmad. Namun di dalamnya tumbuh tekad baru. Tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak akan menyerah, tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkannya. Ia harus berjuang, bahkan jika harus sendirian. Namun, ia tahu, bertarung sendirian di medan perang digital yang penuh rekayasa itu mustahil. Ia membutuhkan Najib, bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai rekannya. Malam harinya, Ahmad memberanikan diri menemui Najib. Ia menemukan Najib duduk sendirian di teras rumahnya,
Wajahnya lesu. "Najib," sapa Ahmad, suaranya pelan. "Aku minta maaf." Najib menoleh, terkejut. "Untuk apa?" "Untuk semua ini. Untuk memaksamu ikut dalam masalahku." Ahmad duduk di sampingnya. "Aku tahu ini berat. Aku tahu keluargamu tertekan. Tapi, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh kamu." Ahmad menceritakan kembali rencananya, kali ini dengan kepala dingin. Mereka harus membuktikan bahwa video itu dimanipulasi. Najib, yang sangat memahami dunia digital, tahu bahwa jejak digital tidak akan pernah hilang. Mereka mulai bekerja sama lagi, memeriksa setiap detail, melacak sumber video fitnah itu. Dengan keahlian Najib, mereka menemukan bahwa video itu diunggah dari akun anonim, tetapi menggunakan potongan video yang sama dengan yang pernah diunggah oleh salah satu pengikut mereka yang aktif berkomentar sinis. Ini adalah petunjuk. Bersamaan dengan itu, Ahmad menyadari bahwa pertarungan tidak hanya bisa dilakukan di dunia maya. Ia harus menghadapi masalah ini di dunia nyata, di hadapan orang-orang yang mengenalnya. Dengan keberanian yang terkumpul, Ahmad mendatangi rumah Pak Ustadz desa. "Pak Ustadz, saya datang bukan untuk membela diri," kata Ahmad dengan suara mantap. "Saya datang untuk meminta bimbingan. Saya tahu, ilmu saya masih sedikit. Tapi, niat saya tulus." Ahmad menunjukkan video fitnah itu kepada Pak Ustadz. Ia menjelaskan bagaimana potongan video itu diambil dan diputarbalikkan maknanya. Ia berbicara dengan jujur, menceritakan tentang niatnya untuk berdakwah menggunakan cara yang berbeda. Pak Ustadz mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk. Di akhir pertemuannya, Pak Ustadz tersenyum. "Nah Ahmad, saya percaya padamu. Niat tulus itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh fitnah." Dengan restu dan dukungan Pak Ustadz, Ahmad merasa lebih kuat. Ia kembali ke rumah, dan bersama Najib, mereka merekam sebuah video klarifikasi. Kali ini, tidak ada nada emosi. Ahmad menjelaskan duduk perkaranya dengan tenang dan transparan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menjelaskan apa yang terjadi. Di akhir video, ia meminta maaf jika cara dakwahnya telah menyinggung atau menimbulkan kekhawatiran. Ia juga mengumumkan untuk sementara waktu, ia akan berhenti membuat konten untuk menenangkan situasi. Video ini menjadi pilar utama dalam perlawanan mereka. Video klarifikasi itu diunggah oleh Najib, dan responsnya tak terduga. Ribuan komentar dukungan membanjiri akun mereka. Kali ini, komentar-komentar itu bukan hanya berisi pujian, tapi juga permohonan agar Ahmad tidak menyerah. Warga desa yang tadinya curiga, kini mulai mengerti. Banyak dari mereka yang akhirnya bertanya langsung kepada Ahmad atau Najib, dan setelah mendengar penjelasannya, mereka meminta maaf atas gunjingan yang sempat terjadi. Badai belum sepenuhnya reda, tapi kini Ahmad dan Najib memiliki payung yang lebih kuat, payung kepercayaan dari orang-orang yang dulu meragukan mereka. Mereka telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, di dunia nyata maupun di dunia maya. Perjalanan ini belum selesai, tapi kini mereka tahu, mereka tidak lagi sendirian. Pengakuan dan dukungan yang mengalir deras bagaikan air bah yang menyapu bersih puing-puing fitnah. Setelah video klarifikasi Ahmad viral, kebenaran mulai terungkap satu persatu. Melalui petunjuk yang Najib dapatkan, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi dalang dibalik semua fitnah itu. Ironisnya, pelaku adalah seorang pemuda dari desa tetangga yang merasa iri melihat popularitas Ahmad. Ia menggunakan akun anonim untuk menyebarkan kebencian, berpikir tindakannya tidak akan terlacak. Namun, yang paling mengharukan adalah perubahan sikap dari masyarakat desa. Mereka yang tadinya curiga, kini berbalik mendukung Ahmad. Saat Ahmad dan Najib berjalan melewati warung, kini mereka bukan lagi mendapat tatapan sinis, melainkan senyum tulus dan kata-kata penyemangat. Bahkan, ada beberapa ibu-ibu yang datang ke rumah Ahmad, meminta maaf atas gunjingan yang sempat mereka sebarkan. Mereka mengakui, "Kami tidak tahu apa-apa, Nak. Kami hanya ikut-ikutan. Maafkan kami." Permintaan maaf itu membuat hati Ahmad terasa lapang. Perubahan paling signifikan datang dari sang ayah, Pak Saleh. Suatu malam, ia masuk ke kamar Ahmad.
Wajahnya yang kaku kini terlihat lebih lembut. Ia duduk di samping Ahmad, menatap layar ponsel anaknya yang menampilkan video-video yang telah dibuat. "Ayah tidak tahu apa yang kamu lakukan, Nak," kata Pak Saleh, suaranya pelan. "Ayah hanya tahu, kamu sudah membuat ayah malu. Tapi sekarang, ayah tidak malu lagi." Pak Saleh menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ayah bangga sama kamu. Kamu tidak menyerah. Kamu berani membela diri. Maafkan ayah, ya?" Kata-kata itu bagai penawar terbaik untuk semua luka yang Ahmad rasakan. Ia memeluk ayahnya erat, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Kini, ia tidak hanya mendapatkan dukungan dari dunia maya, tetapi juga restu dari orang yang paling ia hormati. Dukungan juga datang dari berbagai pihak lain. Para pengikutnya di media sosial yang telah berlipat ganda, terus mengirimkan pesan-pesan positif. Bahkan, ada beberapa santri dari pesantren lain yang mengirimkan pesan, mengatakan bahwa kisah Ahmad telah menginspirasi mereka untuk berdakwah menggunakan cara yang modern. Dengan semangat yang membara dan dukungan penuh dari orang-orang terdekat, Ahmad dan Najib kembali memulai proyek mereka. Namun, kali ini, mereka tidak hanya berdua. Beberapa pemuda desa yang terinspirasi oleh perjuangan Ahmad menawarkan diri untuk membantu. Mereka membentuk sebuah tim kecil, dengan Najib sebagai manajer produksi dan Ahmad sebagai penyampai pesan. Ide-ide baru terus mengalir. Mereka tidak hanya membuat video dakwah, tetapi juga video tentang kehidupan di desa, video yang menunjukkan keindahan alam, dan video yang memperkenalkan budaya lokal. Jalan yang dulu terasa gelap, kini dipenuhi cahaya. Ahmad telah membuktikan bahwa pendidikan pesantren tidak sia-sia. Ia telah mengubah cara pandang masyarakat, tidak hanya di desanya tetapi juga di dunia maya. Perjalanannya sebagai pendakwah digital kini bukan lagi hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang menyebarkan inspirasi dan kebaikan. Ia telah berhasil membangun jembatan antara tradisi dan modernitas, membuktikan bahwa seorang santri pun bisa bersinar di era digital. Namun, akankah perjuangan ini akan terus berlanjut dan membawa perubahan yang lebih besar? Waktu terus bergulir, dan bulan-bulan berlalu. Suara dari desa tidak lagi hanya sekadar nama kanal, melainkan sebuah gerakan. Ahmad tidak lagi dianggap sebagai santri yang menganggur, melainkan sosok inspiratif yang berhasil meruntuhkan stigma. Kini, ia sering diundang ke berbagai seminar, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk berbagi kisah perjuangannya. Ia menceritakan bagaimana ilmu pesantren, yang dianggap tidak praktis, justru menjadi fondasi kokoh yang membantunya menavigasi dunia digital yang penuh gejolak. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, Pak Saleh, dan sahabatnya, Najib, Ahmad terus mengembangkan sayapnya. Proyek yang dimulai dari niat tulus dan modal nekat itu kini menjadi wadah kolaborasi. Para pemuda desa yang awalnya meremehkannya, kini menjadi relawan tim produksi. Mereka bersama-sama membuat video yang lebih berkualitas, tidak hanya dari segi pesan, tetapi juga visual. Mereka merekam keindahan desa, keramah tamahan warga, dan gotong royong yang menjadi ciri khas kampung mereka. Video-video itu tidak hanya menyebarkan pesan dakwah, tetapi juga memperkenalkan budaya dan kearifan lokal. Dampak paling besar terasa di kampung halaman Ahmad. Melihat kesuksesan Ahmad, beberapa pemuda lainnya mulai termotivasi. Mereka yang dulu memilih pergi ke kota, kini mulai tertarik untuk membangun desa mereka sendiri. Salah satu di antaranya, seorang lulusan teknik komputer, bahkan mendirikan kursus kilat untuk warga desa tentang dasar-dasar digital, dari cara mengoperasikan komputer hingga membuat konten sederhana. Ahmad dan Najib menjadi mentor bagi mereka, memberikan bimbingan dan dukungan moral. Di hari peresmian balai desa yang baru, Ahmad diminta untuk memberikan pidato. Di hadapan seluruh warga, ia berdiri dengan penuh rasa haru. Ia tidak menceritakan kesuksesannya, tetapi menceritakan tentang arti sebuah ijazah. Ijazah dari pesantren saya tidak mencantumkan nilai matematika atau fisika, kata Ahmad, suaranya bergetar. Tapi di sana, saya diajarkan tentang arti sabar, arti ikhlas, dan arti berjuang. Saya diajarkan bahwa ilmu tidak akan pernah sia-sia, selama kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Ijazah ini, bagi saya,
adalah bukti bahwa saya siap untuk menghadapi apapun, dimanapun. Mendengar pidato Ahmad, Pak Saleh mengangguk bangga. Semua pandangan sinis yang dulu ia terima, kini telah lenyap. Sang ayah tidak lagi melihat seorang pengangguran di depan matanya, melainkan seorang pemimpin yang menginspirasi. Najib berdiri di belakang Ahmad, tersenyum bangga. Ia tahu, persahabatan mereka tidak hanya berhasil melewati badai, tetapi juga menjadi fondasi dari sebuah perubahan besar. Ahmad tidak hanya berhasil membuktikan bahwa pendidikan pesantren memiliki nilai tak terhingga, tetapi ia juga berhasil mengubah cara pandang masyarakat. Ia menunjukkan bahwa seorang santri bisa menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan kemajuan teknologi. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah halangan, dan niat tulus yang dibalut dengan kerja keras akan selalu menemukan jalannya, membawa harapan baru tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang.